Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 pada video kali ini akan membahas sebuah kasus banding. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabil Putra Agzenta. Saya Yeni Rosa Damayanti. Saya Doni Fernanda Hartono Putra. Oke, jadi pada kasus kali ini kami akan membahas sebuah kasus yaitu permohonan banding PT Inalum Kandas di Pengadilan Pajak Jakarta. Bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh saudari Yeni? Baik, penjelasannya yaitu pemerintah Provinsi Sumatera ini memenangi sengketa pajak PT Inalum. Selanjutnya, PT Inalum ini mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap penolakan Pemprov Sumut atas keberatan yang diajukannya sejumlah ketetapan pajak air permukaan. Selanjutnya, penolakan itu tidak dapat diterima oleh Hakim Pengadilan Pajak. Setelah ditemui di Jakarta, seusai mengikuti sidang, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumut, Samardan Hasibuan menyatakan pajak air permukaan merupakan jenis pajak provinsi yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Oh, jadi penjelasannya di mana PT Inalum mengajukan permohonan banding dan tidak dapat diterima. Untuk lebih Ya. lanjutnya bisa dijelaskan apa sih yang dikatakan hakim terkait putusannya? Hakim mengatakan keputusan yaitu putusan tidak dapat diterima ini sudah diduga dari sebelumnya. Pasalnya PT Inalum ini dalam mengajukan banding tidak memenuhi syarat formal pengajuan banding, yaitu membayar 50% dari pajak terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan tidak dipenuhinya syarat formal tersebut, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Baik, lalu bagaimana dengan permohonan banding PT Inalum bisa kandas atau tidak diterima? Bisa dijelaskan untuk saudara Doni? Jadi bagaimana permohonan banding PT Inalum bisa kandas? Seperti itu, saudara Doni. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan kenapa PT Inalum bisa kandas, Iya. yaitu ada perbedaan dengan permohonan banding untuk masa pajak November 2013 sampai Maret 2016 atau 29 masa pajak. Yang mana untuk masa pajak tersebut PT Inalum melakukan pembayaran 50% dari jumlah pajak terutang. Sejak bulan Mei 2016 telah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap pokok sengketa secara berkala 2 pekan sekali dan pada sidang pemeriksaan terakhir Februari 2018. Baik, terus opsi apa yang dilakukan oleh PT Inalum terkait bandingnya tersebut? Ya, PT Inalum mempunyai 2 opsi, yaitu yang pertama menerima putusan majelis hakim atau pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sementara itu untuk Pemprov Sumut, pada kesempatan pertama kami akan melaporkan hasil putusan majelis hakim pengadilan pajak ini kepada Gubernur Sumut. Dan selanjutnya kami akan merumuskan langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 2 UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Oke. Jadi sebenarnya PT Inalum ini sudah mengajukan banding terhadap Majelis Hakim 2A, tetapi ditolak oleh majelis hakim tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat formal pengajuan banding. Dan bisa diambil kesimpulan PT Inalum kandas mengajukan permohonan banding yang pernyataannya adalah untuk masa pajak bulan April 2016
sampai April 2017 atau 13 masa pajak, dan majelis hakim memutuskan tidak menerima atau menolak pengajuan banding tersebut dari PT Inalum Kandas. Dikarenakan PT Inalum Kandas dalam mengajukan permohonan tidak memenuhi syarat. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa PT Inalum tidak memenuhi syarat formal pengajuan banding yang sebagaimana telah diatur dalam UU No 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, dengan tidak dipenuhinya formal tersebut sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketanya. Dan bisa dikatakan bahwa PT Inalum ini kandas dan gagal dalam mengajukan permohonan banding tersebut. Sekian diskusi kasus kelompok kami pada video kali ini. Jika ingin melihat lebih detailnya, bisa melihat di bisnis.com dengan judul permohonan banding PT Inalum Kandas di Pengadilan Pajak Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat, maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan tinggi. Kenapa? Karena terhadap putusan pengadilan negeri yang bersangkutan telah dianggap sesuai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.